Selamat datang di Bimbel Mano. Sebuah penanyangan yang akan memberikan sebuah informasi tentang pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di dunia, sehingga bisa bermanfaat memberikan edukasi bagi kita, yang akan dapat menambah wawasan kita yang menyaksikannya. Dan sebelum kita menyaksikannya, jangan lupa like dan subscribe-nya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik lainnya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan cerita tentang Reformasi Kristen Protestan. Reformasi Protestan, 1517-1648. Merujuk pada pergolakan agama, budaya, dan sosial yang meluas di Eropa. Abad ke-16 yang mematahkan cengkeraman gereja abad pertengahan. Memungkinkan berkembangnya interpretasi pribadi atas pesan Kristen. Dan mengarah pada perkembangan negara bangsa modern. Nah, reformasi ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Barat. Tanggal-tanggal reformasi tidak disepakati secara universal. Beberapa pakar memperkirakan peristiwa tersebut terjadi antara tahun 1400-1750. Dari pembangkangan Jan Hus hingga berakhirnya masyarakat praindustri. Sementara yang lain memperkirakan antara tahun 1517-1685. Dari pembangkangan Martin Luther hingga pencabutan Edikt Tanat. Dan masih banyak klaim lain mengenai penanggalan yang memiliki validitas yang sama. Namun, tahun 1517-1648 adalah yang paling diterima secara luas, yang menetapkan awal reformasi pada pembangkangan Martin Luther dan berakhir pada perjanjian Westphalia, yang mengakhiri Perang 30 tahun yang bermula sebagai perselisihan antara umat Katolik dan Protestan. Reformasi Protestan pada saat itu sepenuhnya mengubah lanskap budaya, agama, sosial, politik Eropa. Meskipun reformasi sebelumnya dipahami sebagai peristiwa monolitik, kajian terkini menafsirkannya lebih sebagai reformasi Protestan. Serangkaian protes terhadap korupsi gereja abad pertengahan yang menuntut reformasi. Dan pada awalnya, para pemimpin protes ini tidak berniat memisahkan diri dari gereja. Contoh utama dari hal ini adalah Reformasi Bohemia. Sekitar tahun 1380, sekitar 1436. Pendahulu reformasi Protestan yang awalnya hanya berupaya memperbaiki praktik-praktik gereja yang tidak alkitabiah. Pada abad ke-15, korupsi merajalela di gereja dan umat beriman yang taat berusaha memperbaikinya. Penolakan gereja untuk menanggapi kritik-kritik ini akhirnya menyebabkan perpecahan, yang kemudian membentuk sekte-sekte Kristen Protestan yang berkembang menjadi denominasi-denominasi seperti Luteranisme, Calvinisme, Anglikanisme, dan lainnya. Reformasi Protestan mengubah total lanskap budaya, agama, sosial, dan politik Eropa. Dan sering disebut sebagai kelahiran era modern. Karena bertepatan dengan dan didorong oleh Renaissance pada abad ke-15-16. Meskipun terdapat gerakan-gerakan sebelumnya. Sebagai respons terhadap korupsi gereja, teknologi modern berupa mesin cetak memungkinkan penyebaran literatur Protestan dan penerbitan Alkitab dalam bahasa sehari-hari, yang menghasilkan dukungan luas bagi gerakan ini. Dan berakhirnya otoritas monolitik agama, budaya, dan politik gereja. Gereja waktu itu mendominasi Eropa pada abad pertengahan, sekitar tahun 476-1500, sebagai satu-satunya otoritas dalam hal-hal spiritual. Dan seiring dengan semakin kuatnya, memengaruhi ranah politik dan budaya. Seiring waktu, Paus menjadi sosok politik yang signifikan dan secara umum menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk urusan duniawi daripada urusan agama. Hierarki gereja paus, kardinal, uskup-uskup agung, imam, dan mereka yang berada dalam ordo monastik mulai menjalankan otoritas mereka lebih untuk keuntungan dan kenyamanan pribadi mereka sendiri daripada kesejahteraan rohani umat. Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin yang tidak dapat dibaca oleh orang awam. Dan misa Kristen juga dibacakan dalam bahasa Latin. Begitu pula doa-doa, seperti Bapa Kami dan Salam Maria, yang diajarkan kepada umat. Meskipun gereja mengamanatkan kepatuhan terhadap visinya tentang pesan Yesus Kristus. Tapi hal ini tidak selaras dengan banyak orang awam yang mempraktikkan semacam perpaduan antara kekristenan dan kepercayaan pagan. Ajaran gereja yang sulit diakses dan ditambah dengan kemewahan dan kenyamanan yang ditunjukkan oleh para klerus memicu gerakan reformasi sejak abad ke-7. Dan menurut beberapa interpretasi, bahkan lebih awal, gerakan-gerakan ini dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat dan secara rutin ditumpas seringkali tanpa ampun karena para klerus berusaha mempertahankan otoritas dan kekuasaan mereka. Salah satu gerakan paling awal adalah kaum Paulician, abad ke-7-9, yang menganjurkan kembalinya kesederhanaan kekristenan awal dan kehidupan Santo Paulus, serta menolak sakramen-sakramen gereja. Kaum Paulician akhirnya dirajam sampai mati, dibakar di tiang pancang, atau diasingkan. Namun, gerakan-gerakan lain menyusul, seperti Bogomil pada abad ke-11, dan Cathar pada abad ke-11-13, yang kemudian diikuti oleh gerakan-gerakan lainnya. Ulama, filsuf,
dan teolog Inggris. John Wycliffe, 1330-1384. Menantang otoritas para klerus, gaya hidup mewah mereka, dan arogansi mereka. Dia berargumen bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap Alkitab dan karya tersebut. Dan tidak boleh lagi disandera oleh segelintir orang yang memiliki hak istimewa, yang menafsirkannya untuk banyak orang. Seringkali dengan cara yang hanya memperkuat hierarki. Dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris pertengahan, yang disebut Alkitab Wycliffe, atau, lebih mungkin lagi, mengarahkan teman-teman dan rekannya dalam penerjemahan tersebut. Wycliffe berpendapat bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas. Dan hierarki gereja, termasuk paus, tidak alkitabiah. Dia menyebarkan pandangannya melalui para pengkhotbah awam dan pamflet, yang dicetak menggunakan silografi, cetak balok kayu, dan secara tidak sengaja turut memicu pemberontakan petani yang berdarah pada tahun 1381. Dengan menantang tatanan yang telah mapan, dia meninggal karena stroke pada tahun 1384 dan kemudian dikutuk sebagai seorang bidah, dan jenazahnya digali dan dibakar. Wycliffe menginspirasi Jan Hus. Tahun 1369-1415. Filsuf, teolog, dan rektor Universitas Charles di Praha, yang melestarikan tulisan-tulisan Wycliffe dan mengadvokasi reformasi. Dia khususnya kritis terhadap penjualan indulgensi, surat perintah yang dijual oleh gereja, untuk seolah-olah mengurangi waktu seseorang di api penyucian. Sama halnya seperti Wycliffe sebelumnya. Advokasi-advokasinya sebelumnya ditoleransi. Tetapi ketika dia menantang keabsahan indulgensi dan otoritas paus, dia ditangkap dan dibakar di tiang pancang pada tahun 1415. Para pengikutnya terus berjuang untuk reformasi dan kemudian memisahkan diri dari gereja. Upaya mereka melanjutkan reformasi Bohemia dan akhirnya menyebabkan Perang Hussite tahun 1419 hingga sekitar tahun 1434 antara para reformator Hussite dan loyalis gereja yang memenangkan konflik tersebut. Meskipun saat ini para reformator diakui sebagai pelopor reformasi, tidak ada bukti bahwa mereka, pada awalnya, memiliki pengaruh terhadap tokoh reformis sentral Martin Luther tahun 1483 sampai 1546. Seorang biarawan Jerman yang juga menentang penjualan indulgensi. Terlepas dari bagaimana seseorang memilih untuk menentukan tanggal reformasi Protestan, Martin Luther tetap menjadi pusatnya. Dan karya, karisma, serta kecerdasannya memicu sebuah gerakan yang tidak pernah dia rencanakan dan tentu saja tidak dapat dia bayangkan. Pukulan terberat terhadap otoritas gereja di abad pertengahan bukanlah berasal dari individu atau gerakan manapun, melainkan dari ketidakmampuan gereja untuk mengatasi penderitaan dan penyebab pandemi maut hitam tahun 1347-1352. Wabah tersebut melanda Eropa dan tak satu pun upaya gereja yang berhasil meringankan penderitaan atau mengendalikan wabah tersebut. Orang-orang mulai mengandalkan pengobatan tradisional dan doa kepada roh dan leluhur, seraya berdoa kepada perawan Maria atau para santo. Pada saat yang sama, tidak ada otoritas spiritual lain selain Gereja Katolik Roma yang kudus. Surga, api penyucian, dan neraka dipahami sebagai realitas absolut dan untuk menghindari neraka dan mengurangi waktu di api penyucian, yang dimana seseorang harus menyingkirkan keraguan apapun yang dimilikinya dan berpegang teguh pada ajaran gereja. Di antaranya adalah kemanjuran indulgensi, yang dibeli untuk mempersingkat waktu seseorang di api penyucian, atau tinggalnya orang yang dicintai, dan mempercepat jiwa menuju surga. Martin Luther adalah seorang biarawan Agustinian yang ditahbiskan doktor teologi dan profesor di universitas, ketika biarawan Dominikan Johann Tetzel tiba di daerah itu untuk menjual indulgensi, untuk membantu membiayai pembangunan kembali Basilika Santo Petrus di Roma. Tetzel adalah seorang penjual yang efektif yang menjadi terkenal karena pepatah mengatakan, ketika emas di peti berdering, jiwa yang diselamatkan menuju surga. Yang berarti bahwa segera setelah seseorang membeli indulgensi, orang yang mereka cintai dibebaskan dari api penyucian. Luther menolak praktik ini secara umum tetapi tidak dapat menoleransi Tetzel yang menjual indulgensi di wilayahnya. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther memposting serangkaian argumen Disputation on the Power and Efficacy of Indulgency, perdebatan tentang kuasa dan kemanjuran indulgensi, yang kemudian dikenal sebagai 95 tesisnya. Menurut tradisi, Luther memakukan argumen-argumen ini di pintu gereja Wittenberg. Tetapi kajian modern telah membantah klaim ini. Entah dia mempostingnya di gereja atau mengirimkannya kepada uskupnya, atau keduanya. Argumen-argumen tersebut disalin oleh teman-teman dan pendukung Luther. Dan berkat penemuan mesin cetak sekitar tahun 1440, argumen-argumen tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Jerman pada tahun 1518. Dan tiba di negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis,
Pada tahun 1519, Luther mengklaim bahwa jika Tuhan telah menetapkan api penyucian, maka Paus tidak memiliki wewenang untuk memperpendek masa tinggal seseorang di sana. Dan, jika Paus memang memiliki wewenang seperti itu, dia seharusnya meringankan jiwa-jiwa yang menderita di sana, dengan membebaskan mereka tanpa imbalan. Dalam menentang penjualan indulgensi, Luther menantang otoritas Paus dan dengan demikian seluruh hierarki gereja. Mengutip Roma pukul 1:17, yang sebagian berbunyi, "Orang benar akan hidup oleh iman." Luther menyatakan bahwa tidak boleh ada perantara antara orang percaya dan Tuhan, dan bahwa hanya kitab suci yang seharusnya mendikte kehidupan Kristen, bukan ajaran gereja. Pada tahun 1520, Paus Leo X, yang lelah mengirim utusan untuk berunding dengan Luther, mengancamnya dengan ekskomunikasi, kecuali dia menarik kembali pernyataannya. Luther membakar dekret tersebut, yang dikenal sebagai Bula Kepausan, di Wittenberg, dan diekskomunikasi pada tahun 1521, yang berarti bahwa, menurut doktrin gereja, dia tidak lagi berada dalam keadaan rahmat di hadapan Allah dan harus dijauhi oleh umat beriman. Dia dipanggil untuk menghadiri pertemuan para pemimpin sekuler di kota Worms, sebuah konferensi yang dikenal sebagai Diet Worms, di mana dia diminta untuk menarik kembali pernyataannya tetapi menolak. Luther telah dijanjikan keamanan oleh Frederick III yang bijaksana. Tahun 1463-1525. Seorang bangsawan dan elektor. Orang yang memilih kaisar. Kekaisaran Romawi Suci, dari Sachsen, yang bersimpati dengan pandangan Luther. Setelah sidang Worms, Luther dinyatakan sebagai pelanggar hukum dan dapat dibunuh secara hukum. Tetapi Frederick III berhasil menangkapnya dalam penculikan palsu dan menyembunyikannya di Kastil Wartburg, tempat Luther menulis beberapa karyanya yang paling terkenal, termasuk terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Sekali lagi, berkat mesin cetak, Alkitab Jerman Luther tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan menjadi buku terlaris. Penentangannya terhadap otoritas agama menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan meskipun dia tidak pernah bermaksud demikian dan tidak mendukungnya, itu memicu perang petani Jerman 1524-1525 yang gagal sebagian, ketika dia mengecam kekerasan yang mengancam kaum aristokrat, termasuk pelindungnya Frederick yang bijaksana. Namun tindakannya telah menyulut api permusuhan yang menyebar dari Jerman ke negara-negara lain. Konsep-konsep radikal Luther dibuat lebih mudah dan diterima oleh kaum intelektual Eropa, dikodifikasi, dan disederhanakan oleh teman sekaligus kolaboratornya Philip Melanchthon 1497-1560, yang juga bertanggung jawab atas kisah pemakuan dramatis 95 tesis Martin Luther di pintu gereja Wittenberg. Melanchthon adalah salah satu pembela Luther di masa awal yang membawanya ke Wittenberg sebagai profesor bahasa Yunani. Keduanya bekerja sama, meskipun terkadang mengalami konflik mengenai isu-isu doktrinal, untuk membangun apa yang kelak menjadi Lutheranisme, sebuah sistem kepercayaan yang akan memengaruhi perkembangan sistem kepercayaan lainnya. Namun, beberapa reformator pada masa ini sampai pada kesimpulan mereka terlepas dari revolusi Luther, dan di antara mereka adalah pendeta dan filsuf Huldrych Zwingli 1484-1531 di Swiss yang sudah mengkhotbahkan reformasi gereja pada tahun 1519. Zwingli secara langsung dipengaruhi oleh filsuf, pendeta, sarjana, dan teolog Belanda Desiderius Erasmus L 1466-1536 yang berusaha mereformasi gereja dari dalam. Zwingli dan Luther punya banyak kesamaan dalam pandangan mereka, termasuk keberatan terhadap pengampunan dosa, penghormatan orang-orang kudus, hari-hari puasa, dan ikon-ikon gereja. Tetapi tidak bisa sepakat pada penafsiran Ekaristi, karena Zwingli merasa bahwa penekanan yang terlalu besar pada penciptaan kembali perjamuan terakhir berbatasan dengan penyembahan berhala. Sementara Luther memahaminya sebagai hal yang penting bagi kehidupan Kristen. Di sisi lain, teolog John Calvin 1509-1564 secara langsung dipengaruhi oleh Luther. Lahir dengan nama Jehan Calvin di Prancis, Calvin adalah seorang pengacara yang temannya, Nicholas Cap, mengadvokasi reformasi dan terpaksa meninggalkan jabatannya di Collège Royal di Paris dan melarikan diri ke Basel, Swiss, ketika diancam oleh para loyalis Katolik yang bermusuhan. Hubungan Calvin dengan Cap memaksanya untuk mengasingkan diri ke Basel, tempat dia menerbitkan karyanya yang terkenal, Institut Agama Kristen, pada tahun 1536, yang memantapkan teologi dan pemahamannya tentang gerakan reformasi. Institut Agama Kristen menekankan keutamaan individu dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan menyatakan bahwa tidak diperlukan perantara dan Gereja Katolik tidak alkitabiah.
Dalam pandangan Calvin, Tuhan sendiri telah memberikan individu sarana untuk berkomunikasi dengan yang ilahi, dan kesederhanaan merupakan inti dari pesan Kristen. Pandangan konservatif Calvin dan desakannya pada keutamaan kitab suci, serta penganiayaannya terhadap mereka yang dianggap bidah atau libertin, mengangkat statusnya dari seorang pemberontak reformis menjadi seorang pembela iman, yang pada saat itu berarti kekristenan sebagaimana didefinisikan di luar batasan gereja Katolik. Para reformator ini, dan banyak lainnya, termasuk perempuan seperti Marie Dentier, 1495-1561, dan Argula von Grumbach, 1490-1564, menanggapi keprihatinan rohani dan penyalahgunaan gereja. Tetapi ada juga yang mengakui nilai praktis murni dari gerakan reformasi. Raja Henry VIII dari Inggris, memerintah 1485-1509, adalah yang paling terkenal di antara mereka, yang memahami bahwa dengan melepaskan kekuasaan gereja, dia dapat mengambil alih kekuasaan itu dan kekayaan yang menyertainya untuk dirinya sendiri. Henry VIII sering disebut sebagai raja yang meminta cerai kepada Paus, ditolak, dan kemudian mendirikan gereja Inggris sebagai tanggapan. Namun masalah perkawinan Henry VIII hanyalah satu aspek dari awal reformasi di Inggris. Karena gereja memiliki bidang tanah yang signifikan yang tidak dikenakan pajak, dan dengan memisahkan diri darinya, raja dapat memperoleh pendapatan yang substansial sementara juga menghilangkan kekuatan politik paus dan pendeta.